Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemateri 12 akan menjelaskan materi yang berjudul Expenditures, Process and Control, di mana itu ada 2 chapter. Yang pertama itu tentang pembelian dan yang kedua itu tentang payroll and fixed asset atau itu aset tetap. Chapter yang pertama yaitu Expenditures, Process and Control tentang pembelian. Di perusahaan besar mungkin ada ribuan transaksi pembelian yang terjadi di setiap hari. Perusahaan harus memiliki sistem dan proses untuk menangkap, mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi ini. Proses adalah kebijakan dan proses itu yaitu prosedur yang harus diikuti karyawan dalam menyelesaikan pembelian barang, jasa, atau material, menangkap data vendor dan jumlah pembelian, dan juga mengarahkan dokumen pembelian yang dihasilkan ke departemen yang tepat di dalam perusahaan. Dalam sistem akuntansi teknologi informasi, sistem pencatatan dan pemrosesan ini disebut sistem pemrosesan transaksi. Jadi ada serangkaian proses di dalam perusahaan untuk melakukan pembelian dan mengarahkan informasi pembelian, dan ada TPS di dalam sistem teknologi informasi untuk mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi pembelian ini. Ada banyak jenis sumber daya yang mungkin diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti bahan, persediaan, peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja yang terampil untuk beberapa nama. Karena besarnya volume transaksi pengeluaran yang diproses sebagian besar perusahaan dan perbedaan sifat transaksi tersebut, yang mana itu akan membagi proses pengeluaran menjadi 2 bagian. Perusahaan merchandise seperti Banana Republic akan membeli barang dari yang akan dijual ke pelanggan retailnya. Sedangkan perusahaan manufaktur seperti General Electric itu akan membeli bahan mentah yang akan diubah menjadi produk baru. Bahkan perusahaan dalam lini bisnis yang sama cenderung memiliki perbedaan dalam kebiasaan pembelian mereka. Karena itu mereka mungkin memiliki karakter unik dalam hal fitur produk, praktik bisnis, kapasitas penyimpanan, dan hubungan vendor. Selanjutnya itu ada contoh diagram proses secara keseluruhan tentang perbandingan pendapatan. Selanjutnya itu ada contoh bagan atau diagram secara keseluruhan tentang pengeluaran dalam proses, di mana itu pada bagian pertama ada penjualan harian. Itu dimulai dari transaksi, kemudian memperoleh pendapatan dan diproses oleh sistem dan kontrol. Kemudian itu dibuat jurnal umumnya. Terakhir dibuat jurnal eksternal dan laporan internalnya. Pada bagian 2 itu ada pembelian harian, penggajian berkala, dan membeli aset tetap. Itu dimulai dari transaksi, kemudian terdapat pengeluaran dan diproses oleh sistem dan kontrol. Kemudian dibuat jurnal umumnya dan diakhiri dengan laporan internal serta eksternalnya. Pada bagian 3 itu ada transaksi bahan baku mentah dalam proses dan transaksi investasi, hutang dan modal. Kemudian dilakukan proses konversi oleh sistem dan proses administrasi. Lalu dibuatlah jurnal umum dan diakhiri dengan laporan internal dan juga eksternalnya. Selanjutnya itu ada perbandingan antara pendapatan dan proses pengeluaran. Ini berawal dari pelanggan memesan barang kepada perusahaan dengan membayar secara tunai. Kemudian perusahaan itu memesan barang yang dipesan oleh pelanggan tadi itu kepada penjajah dengan pembayaran tunai juga. Sehingga dari penjajah itu nanti dikirimkan lagi ke perusahaan, barulah nanti perusahaan itu memberikan pesanan si konsumen tersebut. Itu boleh dibilang sistem pre-order. Sebagian besar perusahaan juga memperoleh sumber daya mereka dengan syarat kredit dan membayarnya di kemudian hari.
Selanjutnya itu ada proses pengeluaran yang paling umum itu meliputi yang pertama, menyiapkan daftar permintaan pembelian atau pesanan pembelian untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, memberitahu vendor atau pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga itu menerima barang atau jasa, seringkali itu melalui jasa kurir umum atau sebuah pembawa umum atau angkutan truk juga bisa, kereta api atau angkutan udara. Yang keempat itu catatan faktur dan transaksi hutang dagang yang sesuai. Yang kelima, bayar faktur yang dihasilkan. Dan yang terakhir itu adalah perbarui catatan yang terpengaruh seperti hutang, kas, inventaris, dan pengeluaran. Untuk setiap kategori, tujuan dari pengendalian internal sistem adalah untuk mengurangi jenis risiko bisnis diantaranya. Yang pertama itu transaksi yang tidak valid. Yang kedua, transaksi yang mudah atau yang mungkin telah dicatat dalam jumlah yang salah. Yang ketiga itu transaksi yang sebenarnya mungkin telah dihilangkan dari catatan akuntansi. Yang keempat, transaksi yang mungkin telah dicatat ke akun vendor yang salah atau salah nomor rekening. Yang kelima itu ada transaksi yang mungkin tidak dicatat pada waktu yang tepat. Dan yang keenam itu risikonya transaksi mungkin telah diakumulasi secara tidak benar atau dialihkan ke catatan akuntansi yang tidak benar. Selanjutnya, itu ada kebutuhan pembelian dapat berubah setiap hari dengan terjadinya transaksi pengiriman dan penerimaan. Proses ini dimulai ketika seorang karyawan perusahaan menyadari kebutuhan untuk melakukan pembelian. Biasanya itu sebagai hasil dari pengamatan tingkat persediaan yang rendah atau pesanan penjualan yang tidak terpenuhi. Mungkin petugas gudang memperhatikan tingkat stok yang rendah. Akuntan mendeteksi potensi kekurangan dalam jumlah inventaris yang terdokumentasi. Manajer operasi menjadi sadar akan jumlah tambahan yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan pesanan penjualan yang akan datang. Atau sistem teknologi informasi itu memberikan sinyal kepada pesanan yang diperlukan. Terlepas dari cara pembelian dimulai sesuai dengan permintaan pembelian, formulir harus disiapkan untuk mendokumentasikan kebutuhan permintaan agar barang dan jumlah tertentu dibeli. Permintaan pembelian kemudian harus disahkan oleh anggota manajemen yang ditunjuk. Permintaan pembelian itu memicu langkah selanjutnya dalam proses pembelian. Selanjutnya itu ada contoh diagram alir, di mana itu diagram alir itu tentang proses pembelian. Ini berawal dari pembelian. Pembelian itu perlu apa tidaknya membeli barang tersebut. Ya. Kalau seandainya dia perlu, maka harus ada otorisasi pembelian atau daftar permintaan barang. Setelah itu baru dipilih vendornya dan siapkan orderan untuk dikirim ke vendor. Atau menyiapkan jurnal pembelian. Lalu terima dan periksa barang dari vendor itu, sehingga itu bisa membuat keputusan menerima atau menolak barangnya. Kalau seandainya ada kesalahan dalam pengiriman barang atau ada kecacatan, bisa jadi itu menolak dan memberikan lagi kepada vendornya. Seandainya itu diterima, siapkan rekaman untuk penerimaannya dan memulailah produksi dari hasil pesanan barang ke vendor tersebut. Contohnya itu sebuah pesanan pembelian PO adalah dokumen yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual yang menunjukkan detail produk, jumlah, dan harga yang disepakati untuk produk atau layanan yang akan diberikan penjual kepada pembeli. Departemen sebuah pembelian dapat menyiapkan salinan dari setiap PO. Sebuah pesanan pembelian buta termasuk informasi dari PO, tetapi menghilangkan data tentang harga dan kualitas barang yang dipesan. Yaitu salinan bill of lading vendor, biasanya menyertai barang yang diterima dari pengangkut umum. Sebuah daftar muatan memberikan rincian barang yang termasuk dalam pengiriman, dan petugas menerima harus menandatangani formulir itu sebagai verifikasi penerimaan.
Slip pengepakan vendor juga dapat menyertai pengiriman. Itu slip pengepakan dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah dan deskripsi barang yang termasuk dalam pengiriman, tetapi umumnya tidak termasuk harga. Sebuah penerimaan laporan keuangan disiapkan oleh petugas penerima dengan merinci isi dan kondisi tanda terima. Sebuah penerimaan log juga harus disimpan sebagai daftar yang berurutan dari semua tanda terima. Ketika perangkat lunak akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan penerimaan, perangkat lunak menyimpan catatan penerimaan dan memperbarui saldo persediaan. Secara teoritis, segera setelah perusahaan menerima barang, maka wajib membayar barang tersebut. Namun, dalam praktiknya itu, banyak perusahaan menunggu untuk mencatat kewajiban sampai faktur terkait itu diterima dari vendor. Ini biasanya tidak menjadi masalah saat vendor diminta mengirimkan fakturnya. Namun itu mungkin ada jeda beberapa waktu ketika penerimaan barang terjadi itu sebelum akhir periode. Tetapi faktor terkait ditunda hingga setelah akhir periode. Sehingga masalah muncul terkait dengan pencatatan kewajiban dalam periode yang benar. Ini juga disebut masalah cut off atau memotong, di mana itu tanggal akhir dari periode akuntansi dengan cara dipotong. Departemen Hutang Dagang harus menetapkan prosedur khusus untuk menghindari masalah pemotongan. Kewajiban dan penerimaan persediaan harus dicatat dalam proses yang sama dengan penerimaan fisik barang. Jika barang telah tiba tetapi faktur terkait masih terutang pada akhir periode, Departemen Hutang harus menentukan atau memperkirakan jumlah yang terhutang kepada vendor untuk menambah kewajiban dan mengakui penerimaan barang tersebut di periode yang tepat. Bagian hutang dagang bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban atas barang yang diterima dalam catatan akuntansi. Perhatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa faktor vendor mewakili barang yang benar-benar dipesan dan diterima. Bagian hutang dagang menyimpan salinan pesanan, pembelian dan laporan penerimaan, sehingga dokumen dapat dibandingkan sebelum catatan akuntansi diperbaharui. Perbandingan ini membantu memastikan bahwa faktur mewakili barang yang benar-benar dipesan dan diterima. Selain itu, Departemen Hutang Dagang akan memastikan bahwa akun vendor yang benar segera disesuaikan untuk setiap transaksi pembelian, sehingga perusahaan akan mengetahui jumlah yang benar yang harus dibayarkan kepada vendor. Sebuah buku besar pembantu hutang dagang termasuk detail jumlah yang harus dibayarkan kepada setiap vendor. Terakhir, Departemen Hutang menyimpan file dari tagihan yang belum dibayarkan untuk menunggu pembayarannya. File ini biasanya disusun menurut abjad berdasarkan nama vendor. Salingan faktur itu juga diberikan kepada Departemen Pengeluaran Tunai, di mana itu dia ajukan pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal diskon, seperti 10 hari setelah faktur. Untuk 2/10, N/30, itu boleh dibilang istilahnya. Selanjutnya itu ada risiko kontrol dalam proses otorisasi transaksi. Yang pertama itu otorisasi transaksi. Perusahaan harus menetapkan proses khusus untuk memastikan bahwa PO telah diotorisasi dengan benar. Sebelum pesanan secara resmi dilakukan dengan vendor, individu yang ditunjuk dapat menyertakan tanda tangan atau inisialnya pada daftar permintaan pembelian untuk menunjukkan otorisasi yang tepat. Dalam sistem otomatis, otorisasi khusus untuk transaksi pembelian dapat dikontrol dengan membatasi akses ke fungsi otorisasi. Ini adalah kontrol penting karena tidak ada peristiwa pembelian yang harus dimulai hingga otorisasi awal terjadi. Selanjutnya itu ada pemisah tugas. Secara umum, tanggung jawab untuk fungsi otorisasi, hak asuh dan penyimpanan catatan masing-masing harus dipisahkan secara berurutan untuk mencegah kemungkinan kesalahan atau penipuan.
Fungsi otorisasi mencakup persetujuan transaksi pembelian dan tugas sistem informasi tertentu seperti entry data, pemrograman, operasi teknologi informasi, dan keamanan. Fungsi penjagaan mencakup penanganan dan penerimaan inventaris, serta tugas pengeluaran kas terkait. Fungsi pencatatan mencakup persiapan PO, serta laporan akuntansi umum seperti jurnal pembelian, buku besar pembantu hutang usaha, buku besar persediaan, buku besar, dan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada catatan dan dokumen yang memadai. Personel akuntansi harus memastikan bahwa dokumentasi pendukung yang memadai disimpan untuk transaksi pembelian. File harus disimpan untuk daftar permintaan pembelian, pre-order, laporan penerimaan, faktur, dan sebagainya. File-file ini harus diatur baik dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal jatuh tempo, dalam urutan numerik berdasarkan nomor formulir atau nomor item inventaris, atau dalam urutan abjad berdasarkan nama vendor. Ketika dokumentasi diatur dengan baik, perusahaan dapat menetapkan validitas transaksinya dengan menentukan apakah kelalaian telah terjadi. Contohnya itu, jika daftar permintaan pembelian, pre-order, laporan penerimaan, dan faktur masing-masing disimpan dan dicocokkan, personel akuntansi dapat menentukan bahwa setiap transaksi pembelian dilakukan dengan benar sehubungan dengan kualitas, kuantitas, harga, vendor, dan waktu. Selanjutnya itu ada keamanan aset dan dokumen. Catatan dan program pembelian harus dilindungi dari akses yang tidak sah melalui penggunaan kendali elektronik, seperti kata sandi, dan kendali fisik seperti lemari penyimpanan yang terkunci. Kontrol fisik juga harus digunakan di gudang penyimpanan, perusahaan, dan area penerimaan untuk melindungi barang yang dibeli dari pencurian. Perusahaan dengan sistem ERP yang diperbaharui cenderung menyimpan sebagian besar dokumen dan data transaksional mereka secara elektronik. Ada banyak manfaat untuk ini, termasuk penghematan biaya dari penurunan persyaratan, penyimpanan, dan peningkatan akses informasi. Perusahaan yang mengadopsi opsi tanpa kertas atau aspek penyimpanan elektronik harus memastikan data disimpan dengan aman secara elektronik, dicadangkan dengan benar dan dapat diakses, serta bisa diambil kembali jika diperlukan. Lemari penyimpanan yang terkunci itu menjadi pengecualian, sehingga perusahaan mungkin perlu memperbaiki kebijakan dan prosedur mereka tentang keamanan dokumen. Selanjutnya itu ada cek dan rekonsiliasi independen. Proses pengendalian internal khusus harus dilakukan untuk mencapai akuntabilitas agar proses pembelian disajikan selanjutnya. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini oleh seseorang yang tidak bergantung pada otoritas terkait, penjagaan dan fungsi penyimpanan catatan untuk proses pembelian akan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya itu perhitungan persediaan fisik secara berkala harus direkonsiliasikan dengan buku besar persediaan dan akun pengendalian buku besar untuk memastikan persediaan itu dicatat dengan benar. Beberapa yang signifikan dapat menunjukkan bahwa pembelian telah dihilangkan atau pencurian telah terjadi. Rekonsiliasi independen dari buku besar pembantu hutang dagang ke akun kendali buku besar juga membantu memastikan bahwa transaksi tersebut telah diposting dengan benar. Selanjutnya itu ada biaya manfaat. Pertimbangan biaya manfaat. Beberapa karakteristik berisiko tinggi yang mungkin memerlukan kebutuhan akan pengendalian internal dan yang ekstensif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu barang diterima sangat sulit untuk dibedakan, dihitung atau diperiksa. Yang kedua itu barang dalam jumlah besar seringkali diterima atau barang itu bernilai tinggi. Yang ketiga itu pengaturan harga persediaan bersifat kompleks atau berdasarkan perkiraan. Yang keempat ada perubahan yang sering terjadi pada harga pembelian atau vendor. Yang kelima, perusahaan bergantung pada satu atau sangat sedikit vendor utama. Dan yang terakhir itu penerimaan atau pencatatan yang dilakukan di berbagai lokasi. Ketika salah satu dari keadaan ini terjadi, manajemen itu sangat memperhatikan pengendalian terkait, yang mana itu ketika salah satu dari keadaan ini terjadi, manajemen harus sangat memperhatikan pengendalian terkait yang dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi kesalahan serta kecurangan yang dapat terjadi.
Selanjutnya itu ada proses pengembalian pembelian. Terkadang perusahaan dapat menolak barang yang diterima dan memulai proses pengembalian atau pembelian. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan termasuk berikut ini. Yang pertama itu ada barang yang tidak dapat diterima karena situasi. Dimana itu di antara situasinya yang pertama perbedaan kuantitas atau kualitasnya. Yang kedua itu kerusakan atau cacat. Yang ketiga itu ada kesalahan dalam jenis barang yang dikirim atau dipesan. Yang ketiga itu perbedaan dalam persyaratan pembelian. Dan yang keempat itu mawas katulah pengaturan. Selanjutnya itu ada perubahan kebutuhan perusahaan terkait penjualan atau produksi di masa depan. Keadaan barang yang tidak dapat diterima yang dicatat dalam item pertama yang terdaftar itu biasanya terdeteksi karena barang yang diperiksa setelah diterima. Namun terkadang barang yang tidak dapat diterima dapat ditemukan di kemudian hari, terutama dalam kasus barang cacat, ketidaksesuaian kualitas, dan perbedaan persyaratan pembelian. Sebuah memo debit mengidentifikasi barang yang dikembalikan bersama dengan informasi yang relevan mengenai vendor, kuantitas, dan harga. Formulir ini harus disiapkan oleh Departemen Hutang berdasarkan informasi dari catatan pembelian terkait seperti pre-order, laporan penerimaan, atau faktur. Selanjutnya itu ada contoh diagram mengenai pengambilan dana. Pertama itu dari pemasok. Dari pemasok bisa itu ke otorisasi. Dari otorisasi si vendor menyiapkan debit memo, menyiapkan barang dan menerima kredit, atau dari pemasok langsung bisa menerima kredit lalu melakukan rekaman. Dari rekaman ini bisa dibagi 3. Yang pertama itu ada inventaris rekaman, yang kedua itu ada umum yaitu buku besar, yang ketiga itu ada akun hutang. Selanjutnya itu risiko dan kontrol dalam proses pembelian. Pertama itu otorisasi transaksi. Setiap kali ada masalah dengan pembelian, otorisasi khusus harus diperlukan untuk secara resmi menolak dan mengembalikan barang dan memulai persiapan memo debit. Semua memo debit harus disetujui oleh anggota manajemen atau individu lain yang ditunjuk dalam perusahaan sebelum barang dikembalikan secara fisik ke vendor. Yang kedua itu ada pemisah tugas. Karyawan bagian hutang yang menyiapkan memo debit juga tidak bertanggung jawab untuk melakukan tugas dalam fungsi penitipan atau otorisasi dari proses pembelian. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak boleh menangani inventaris atau uang tunai atau menyetujui pembelian transaksi pengembalian pembelian. Yang ketiga itu ada catatan dan dokumen yang memadai. Nota debit adalah dokumen yang terpenting dalam proses pengembalian pembelian. Penting bahwa nota debit menyatakan penjelasan lengkap tentang barang yang dikembalikan, termasuk jumlah dan harga, serta referensi ke faktur pembelian asli. Nota debit harus lengkap diterbitkan dalam urutan numerik untuk memungkinkan verifikasi akuntansi lengkap untuk transaksi pengembalian pembelian tersebut. Ketika nota debit diterbitkan dalam formulir yang telah diberikan nomor sebelumnya, perusahaan dapat menjelaskan urutannya dan mengevaluasi apakah seluruh urutan itu telah diperhitungkan atau belum. Nota debit harus diajukan bersama dengan dokumentasi pendukung seperti catatan pembelian asli. Mereka juga harus cocok dengan pengembalian dana atau dokumentasi kredit yang diterima dari vendor. Selanjutnya itu ada keamanan aset dan dokumen. Catatan hutang dagang dan file data harus dibatasi untuk mereka yang secara khusus diberi wewenang untuk menyetujui atau mencatat pengembalian pembelian terkait. Penitipan barang yang dikembalikan harus dikontrol dan dibatasi pada fungsi pengiriman atau orang lain yang secara khusus ditunjuk untuk menangani barang tersebut. Selanjutnya itu ada cek dan rekonsiliasi independen.
Perusahaan harus memiliki aktivitas pengendalian internal khusus untuk mencapai akuntabilitas atas pengembalian pembelian. Terutama pentingnya itu kontrol yang memeriksa kemungkinan pengembalian pembelian yang tidak tercatat. Jumlah inventaris fisik dapat membantu mendeteksi pengembalian yang tidak tercatat. Selain itu, seseorang yang independen dari fungsi akuntansi harus meninjau dokumen pendukung untuk memverifikasi bahwa debit memo itu mewakili pengembalian yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada pertimbangan biaya dan manfaat. Pengendalian internal harus selalu menjadi bagian dari sistem akuntansi perusahaan, di mana itu perusahaan harus mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari pengendalian internal itu bermanfaat, mengingat risiko dan biaya pelaksanaan yang terkait. Selain risiko yang dicatat dalam pembahasan biaya manfaat untuk proses pembelian, perusahaan itu mungkin juga mempertimbangkan kebutuhan akan kontrol internal yang ekstensif terkait dengan pengembalian pembelian ketika sejumlah besar memo debit diproses. Selanjutnya itu ada proses pencairan uang tunai. Alur pemrosesan yang terkait dengan aktivitas pengadaan mengharuskan pembayaran yang dilakukan untuk kewajiban pembelian yang telah terjadi. Proses pengeluaran tunai itu harus dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh pembayaran dengan tepat untuk memulai hutang dagangnya pada saat jatuh tempo. Pencairan tunai mungkin termasuk pembayaran yang dilakukan dengan cek atau dengan mata uang. Banyak perusahaan melakukan transaksi bisnis dengan cek sehingga pencatatan tertulis tentang pengeluaran kas dibuat. Manajemen kas adalah pengawasan yang cermat atas saldo kas, perkiraan pembayaran kas, dan perkiraan penerimaan kas untuk memastikan bahwa saldo kas yang memadai tersedia untuk memenuhi kewajiban. Catatan hutang dagang perlu ditinjau keakuratannya secara teratur. Banyak vendor yang mengirimkan laporan rekening kepada pelanggan mereka setiap bulan untuk memberikan rincian jumlah yang terhutang dan yang dibayarkan. Personel hutang harus merekonsiliasi pernyataan ini dengan catatan hutang perusahaan. Rekening juga harus ditinjau untuk kesepakatan jumlah dan tanggal jatuh tempo untuk setiap transaksi. Setiap ketidaksesuaian harus diselesaikan secara cepat mungkin. Sekalipun pernyataan vendor itu tidak diterima, perusahaan harus memiliki catatan kewajiban kepada masing-masing vendor. Itu dibuat selama proses pembelian setelah menerima barang dan faktor pembelian terkait. Beberapa perusahaan merampingkan proses dengan menggunakan sistem voucher, di mana beberapa transaksi yang melibatkan vendor yang sama dapat digabungkan menjadi satu pembayaran tunai. Seringkali itu vendor menawarkan pengurangan harga untuk pembayaran yang cepat. Saat jenis diskon tunai ini ditawarkan, bagian hutang dagang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan diskon ini. Jika file diatur secara kronologi, sistem harus mempertimbangkan tanggal jatuh tempo, dipercepat dan dijamin oleh diskon. Departemen pengeluaran tunai harus diberitahu untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal diskon. Ini adalah tanggung jawab tambahan dalam proses pengelolaan kas. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan keuntungan diskon dibandingkan dengan keuntungan penyimpangan uang untuk memenuhi kebutuhan operasi lainnya. Selanjutnya itu ada contoh diagram alir hutang, di mana itu ada akun hutang. Setelah itu memeriksa daftar bisa langsung ke rekaman atau tentang mengenali faktur jatuh temponya dan mempersiapkan pembayaran. Mempersiapkan pembayaran ini diperiksa oleh pemasok dengan adanya rekaman pembayaran, maka itu dapat memeriksa daftar tunai pembayarannya. Dari memperbaharui rekaman ini bisa langsung ke buku besar atau juga bisa mendamaikan atau membuat akunnya. Yang pertama itu ada otorisasi transaksi.
Hanya Departemen Hutang Dagang yang boleh mengotorisasi pemrosesan transaksi pengeluaran tunai sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban vendor. Otorisasi terjadi ketika Departemen Hutang cocok dengan PO, laporan penerimaan dan faktur, dan kemudian meneruskan dokumen yang cocok ini ke Departemen Pengeluaran Tunai. Selain itu, anggota manajemen yang ditunjuk harus diberi tanggung jawab untuk mengotorisasi pembayaran yang sebenarnya dengan tanda tangan mereka di depan cek. Ini berarti bahwa hanya ada satu atau beberapa orang yang memiliki otoritas penandatanganan cek. Bank akan menyimpan catatan tanda tangan dari penandatanganan cek resmi tersebut dan tidak boleh membayar cek kecuali jika dibubuhi tanda tangan dari pihak yang berwenang. Selanjutnya itu ada pemisah tugas. Pemisah tugas yang efektif mengurangi kemungkinan kesalahan yang tidak terdeteksi atau penipuan dengan memberikan kendali akuntansi atas proses pengeluaran kas. Jika fungsi pembelian, penerimaan hutang, dan pengeluaran tunai dipisahkan, maka peluang pencurian atau kesalahan dalam proses harus diminimalkan. Selanjutnya itu ada catatan dan dokumen yang memadai. Buku besar pembantu hutang dagang dan jurnal pengeluaran kas adalah catatan fundamental dalam proses pengeluaran kas. Selain itu, praktek penerbitan cek pada formulir yang telah diberikan nomor sebelumnya itu menciptakan catatan untuk transaksi dan pemeliharaan catatan hutang yang terlalu memfasilitasi teknik pengelolaan kas yang efektif. Selanjutnya ada keamanan aset dan dokumen. Akses ke uang tunai itu harus dibatasi untuk penandatanganan cek yang berwenang. Pengendalian fiksi harus dilakukan di area mana uang tunai itu disimpan dan dikeluarkan. Demikian pula persediaan cek yang tidak terpakai oleh perusahaan, maka itu harus dilindungi dan dikendalikan. Akses ke catatan harus dibatasi untuk orang-orang yang ditunjuk dalam fungsi hutang dan pengeluaran kas. Selanjutnya itu ada cek dan rekonsiliasi independen. Jurnal pengeluaran kas dan buku besar pembantu hutang dagang harus direkonsiliasikan ke akun pengendalian buku besar secara teratur. Pertimbangan seseorang yang terpisah dari fungsi pengeluaran kas dan hutang harus bertanggung jawab untuk merekonsiliasi laporan bank setiap bulan. Prosedur rekonsiliasi rekening bank ini memadai, di mana itu mencakup penerimaan laporan dari rekening koran oleh karyawan yang ditunjuk sehingga tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mengubah dokumen tersebut. Selanjutnya itu pertimbangan biaya manfaat. Ketika perusahaan memproses pengeluaran kas dalam jumlah besar, perusahaan harus mempertimbangkan penerapan prosedur pengendalian internal untuk memastikan keakuratan transaksi tersebut. Situasi lain yang mungkin memerlukan peningkatan kontrol itu seperti pengaturan vendor atau ketetapan diskon yang rumit. Selanjutnya itu kegiatan pencairan tunai atau terdesentralisasi. Yang ketiga itu ada pembayaran tunai dilakukan dengan mata uang atau bukan dengan cek. Yang keempat itu ada volume pengembalian pembelian yang tinggi. Yang kelima itu pencairan tunai dalam mata uang asing. Selanjutnya itu ada sistem pengeluaran TI dan proses pencairan uang. Sebuah pertandingan 3 arah adalah pencocokan PO dengan laporan penerimaan dan fakta terkait. Di beberapa perusahaan ada orang yang mengoperasikan perangkat lunak komputer. Harus tetap secara fisik mencocokkan PO dengan laporan penerimaan dalam faktur. Memutuskan faktor mana yang cocok dengan PO dan laporan penerimaan. Komputer mengotomatiskan sebagian besar pencatatan dan penulisan cek, tetapi manusia masih harus membuat keputusan terkait proses pencocokan. Di perusahaan yang lebih efisien dengan sistem akuntansi atau dengan sistem ERP seperti Microsoft Dynamics GP, ini dapat diotomatiskan. Itu ada pencocokan berbasis komputer. Pencocokan otomatis adalah teknik perangkat lunak komputer di mana perangkat lunak komputer mencocokkan faktor dengan PO terkait
dan laporan penerimaannya. Sistem tradisional mengandalkan seseorang untuk melakukan pencocokan ini, sedangkan sistem pencocokan otomatis itu tidak. Untuk menjalankan sistem pencocokan otomatis, semua file yang relevan harus tersedia dan selalu siap untuk diproses. Ini berarti PO dan penerima file dan catatan harus online atau dalam database. Ketika faktur diterima dari vendor, seorang karyawan memasukkan rinciannya ke dalam sistem akuntansi dengan mengisi bidang di layar entry faktur. Nomor PO itu biasanya muncul di faktur, dan nomor ini dimaksudkan saat faktur itu dimasukkan ke sistem. Kemudian sistem dapat mengakses PO online dan menerima file serta memeriksa kecocokan item, jumlah, dan harga. Sistem tidak akan menyetujui faktur untuk melakukan pembayaran kecuali item dan jumlah yang sesuai dengan slip pengepakan dan harga yang sesuai dengan PO. Ini memastikan bahwa vendor itu telah menagih item, jumlah, dan harga yang benar. Selama proses pencocokan, sistem juga akan memeriksa kesalahan matematis dan menentukan apakah pembayaran sebelumnya itu telah dilakukan. Tanpa prosedur ini, pembayaran berlebih atau pembayaran ganda kepada vendor itu dapat dilakukan, di mana itu vendor dapat secara tidak sengaja atau sengaja menagih pesanan yang sama 2 kali. Sistem memeriksa faktur itu duplikat dengan memeriksa nomor faktur, nomor vendor, dan jumlah dolarnya. Sistem dapat memberi sinyal adanya kemungkinan pembayaran duplikat atau kelebihan pembayaran, dan pemberitahuan ini dapat ditinjau oleh manajer sebelum pembayaran. Selain itu, sistem otomatis dapat mengevaluasi persyaratan diskon dan memilih waktu yang paling menguntungkan dari pembayaran sebenarnya. Ada risiko dan kontrol dalam pencocokan berbasis komputer. Yang pertama itu ada risiko keamanan dan kerahasiaan. Seseorang yang dapat mengakses atau yang mendapatkan akses tidak sah ke fungsi pemesanan dan pencocokan sistem dapat memasukkan vendor ke faktor palsu. Ini karenanya penerima pembayaran palsu. Risiko ini dapat dikurangi dengan mengautentikasikan pengguna dan membatasi akses pengguna yang berwenang. Kata sandi dan ID pengguna harus digunakan untuk setiap karyawan yang mengakses sistem. Jika jumlah dolar yang terlibat sangat besar atau datanya sensitif, penggunaan biometrik, token keamanan, atau kartu pintar mungkin diperlukan untuk meningkatkan kekuatan autentikasi pengguna. Selanjutnya itu ada memproses risiko integritas. Kesalahan dalam logika sistem dapat menyebabkan kesalahan sistematis yang berulang dalam pencocokan. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika sistem keliru mencocokkan, maka sistem akan keliru mencocokkan dokumen secara berulang. Dengan demikian, logika sistem yang dapat dengan cepat menyebabkan masalah arus kas. Ini juga berlaku untuk logika yang digunakan untuk menemukan pembayaran duplikat, di mana sistem harus diprogram sebelumnya dengan kriteria pengidentifikasian yang sesuai. Jika kriteria ditetapkan terlalu ketat, sistem mungkin tidak mendeteksi dengan benar semua pembayaran duplikat. Selanjutnya ada risiko ketersediaan. Gangguan atau sistem apapun dapat menghentikan atau memperlambat proses faktur dan pembayaran. Penundaan pembayaran faktur yang ekstrem dapat menyebabkan hilangnya diskon, biaya keterlambatan, biaya bunga, atau kehilangan vendor. Oleh karena itu, penting untuk memelihara sistem backup dan file backup karena pencocokan dilakukan di dalam sistem daripada secara manual. Mungkin itu tidak ada jejak kertas dari transaksi yang diproses. Oleh karena itu, file cadangan harus dipertahankan untuk memastikan jejak audit lengkap. Selanjutnya itu ada penyelesaian kwitansi yang dievaluasi. Pada pengetahuan tahun 1990-an, ada beberapa perusahaan termasuk yang bergerak di bidang industri otomotif mulai menerapkan sistem pencocokan tanpa tagihan untuk vendor, pembelian dan pembayaran. Itu misalnya contoh General Electric CO. Dia itu mulai menggunakan sistem tanpa tagihan untuk pembelian material langsung, dan dia itu ingin memindahkan pembelian lain ke sistem tanpa tagihan.
mengubah pencocokan dokumen ke sistem tanpa tagihan itu lebih merupakan proses perubahan proses daripada penerapan teknologi. Namun, kemampuan untuk mencapai sistem pencocokan tanpa tagihan itu bergantung pada kepemilikan sistem teknologi informasi yang luas dengan file yang terkait pada pembelian online. Ada risiko dan kontrol dalam penyelesaian kwitansi yang dievaluasi. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika sistem keliru mencocokkan dokumen, sistem akan keliru mencocokkan dokumen secara berulang. Di sini ada juga risiko teknologi informasi yang melekat pada sistem tanpa tagihan. Risiko ini termasuk ke dalam kategori keamanan, kerahasiaan integritas, pemrosesan, dan ketersediaan keamanan yang rahasia. Setelah itu keamanan dan kerahasiaan. Kontrol pengguna harus diautentikasi untuk mencegah akses tidak sah ke file terkait pembelian dan untuk mencegah pembayaran vendor yang curang atau fiktif. ID pengguna dan kata sandi harus diperlukan dari semua pengguna sistem pembelian dan pembayaran. Tabel otoritas ini menetapkan tingkat akses pengguna yang berwenang. Ini mencegah penggunaan yang tidak sah untuk memulai transaksi pembelian. Log komputer dapat membantu manajemen dalam memantau akses pengguna dalam mendeteksi akses yang tidak sah atau penyalahgunaan sistem pembelian dan pembayaran. Ada integritas pemrosesan seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang risiko sistem pencocokan otomatis. Kesalahan dalam logika sistem dapat menyebabkan kesalahan berulang dalam otorisasi pembayaran. Oleh karena itu, sistem harus dipantau dan diuji untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan persetujuan pencocokan dan pembayaran. Pemantauan dan pengujian ini juga harus memastikan bahwa pembayaran duplikasi dapat dihindari dengan tepat. Selanjutnya ada ketersediaan, karena sistem sangat bergantung pada teknologi informasi yang dapat dengan cepat mengakses pada PO online. Gangguan atau perlambatan sistem dapat menghentikan semua aktivitas penerimaan. Proses penerimaan tidak dapat beroperasi tanpa kemampuan untuk melihat file PO online. Oleh karena itu, sistem cadangan dan data cadangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan ketersediaan sistem setiap saat. Pengendalian umum juga harus mencakup pasokan listrik yang tidak pernah terputus dan rencana pemulihan bencana yang ekstensif untuk memungkinkan pengoperasian yang berkelanjutan tanpa adanya gangguan. Selanjutnya ada e-business dan electronic data interchange. Ini menjelaskan bahwa pembeli dan penjual saling menukar barang dan uang tunai. Pembeli menerima barang dan membayar uang tunai sebagai gantinya. Sedangkan penjual menerima uang tunai dan mengirim barang. Ketika pertukaran ini dilihat dari perspektif pembeli, bayangan cermin dari perspektif penjual itu dapat dilihat. Ada risiko dan kontrol e-bisnis dalam EDI. Pertama itu ada keamanan dan kerahasiaan. Saat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara elektronik, harus ada hubungan elektronik antara sistem IT, pembeli, dan penjual. Tautan elektronik ini mungkin dalam bentuk saluran sewa pribadi, jaringan pihak ketiga, atau internet. Oleh karena itu, penting bahwa semua pengguna, termasuk mitra dagang seperti vendor, diautentikasi saat mereka mengakses sistem atau catatan. ID pengguna, kata sandi, dan label otoritas yang digunakan untuk membatasi akses ke pengguna yang berwenang, dan untuk membatasi pengguna yang berwenang hanya untuk file atau catatan yang harus mereka akses untuk melakukan tugas yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada integritas pemrosesan. Dalam transaksi pembelian e-bisnis atau EDI itu, vendor mungkin mengakses file dan catatan ke sistem komputer pembeli yang mungkin memasukkan atau mengirimkan data. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa sistem teknologi informasi vendor itu dapat menyebabkan data yang salah atau tidak lengkap. Data yang dimasukkan atau dikirim oleh vendor harus tunduk pada kontrol validasi input untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Pemeriksaan validasi input ini meliputi keakuratan
pemeriksaan lapangan, pemeriksaan validitas, pemeriksaan batas, dan pemeriksaan kewajaran. Selanjutnya itu ada ketersediaan. Gangguan pada sistem dapat menyebabkan masalah kritis bagi perusahaan yang membeli dan membayar secara elektronik. Perlambatan atau kegagalan sistem dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat membeli atau membayar sesuai kebutuhan. Yang itu juga dapat menyebabkan aliran produk terganggu. Dan dengan demikian memperlambat atau menghentikan produksi atau penjualan. Kapanpun itu sistem web akan terkoneksi EDI itu tidak tersedia. Mungkin ada gangguan dalam produksi dan dengan demikian kemungkinan kegagalan untuk menyediakan produk yang dijual. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan kontrol untuk meminimalkan gangguan layanan seperti sistem redundan, rencana pemulihan bencana, pengujian perubahan perangkat lunak, serta perencanaan dan pengujian kapasitas. Selanjutnya itu ada hutang. Manajer akuntansi dalam organisasi biasanya tertarik pada sistem dan perangkat lunak baru yang mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi pemrosesan hutang. Teknologi terbaru yang terkait dengan faktur dan hutang biasanya disebut sebagai e-payable. Selanjutnya ada kartu pengadaan. Kartu pengadaan ini sering disebut dengan P-Cards, yaitu kartu kredit yang diberikan organisasi kepada karyawan tertentu untuk melakukan pembelian yang ditentukan. Kartu pengadaan ini biasanya tidak digunakan untuk membeli bahan mentah atau produk, tetapi digunakan untuk pembelian dalam jumlah kecil seperti persediaan atau pemeliharaan dan untuk membayar biaya perjalanan dan hiburan. Selanjutnya ada masalah etis terkait proses pengeluaran. Penyimpangan etika dapat terjadi di tingkat atas manajemen ketika dana perusahaan itu digunakan pembelian pribadi, serta pada tingkat karyawan terendah ketika biaya perjalanan dan hiburan palsu diajukan untuk penggantian. Meskipun tidak mungkin semua masalah etika tersebut akan sepenuhnya dihilangkan, manajemen dapat mengurangi kemungkinan penipuan pengeluaran atau pelanggaran etika dengan mempertahankan kontrol internal yang baik dan menegakkan perilaku etis. Terakhir ada tata kelola perusahaan dalam proses pengeluaran. Itu pada tujuan studi 12. 4 fungsi utama dari proses tata kelola perusahaan itu meliputi pengawasan manajemen, pengendalian dan keputusan internal, pengawasan keuangan, dan perilaku etis. Meskipun tata kelola perusahaan itu penting untuk semua proses bisnis, hal ini terutama diperlukan dalam proses pengeluaran. Manajemen juga harus menetapkan pengendalian internal yang sesuai untuk proses pengeluaran, seperti itu pengendalian yang dijelaskan dalam subtopik ini, yaitu untuk mencapai tujuan pengamanan aset dalam proses pengeluaran dan memastikan keakuratan dan kelengkapan data pengeluaran. Pengendalian internal ini juga merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Terakhir itu tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan perilaku etis. Ketika manajemen puncak bertindak secara etis dan mendorong perilaku etis di seluruh organisasi, tata kelola perusahaan akan semakin kuat. Biasanya akan lebih sedikit kasus penipuan, kesalahan, dan masalah etika dalam organisasi ketika manajemen puncak itu berperilaku etis dan mendorong perilaku etis tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang chapter yang pertama itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana pada presentasi ini akan membahas di chapter 10 dengan judul Expenditure Process and Control, berkonsentrasi pada payroll and fixed asset. Terlepas dari meningkatnya kecanggihan dari sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunak pada perusahaan, masih ada proses yang mendasar di mana ini melibatkan orang-orang yang mempengaruhi keberhasilan sistem. Jika proses mendasar ini tidak dipahami dan dijalani dengan baik, maka kesalahan dan masalah pasti akan terjadi. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengantar proses pengkajian dan aset tetap. Bab ini merupakan perpanjangan dari bab 9 karena terus menyajikan proses penting untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, mencatat kewajiban yang dihasilkan, dan melakukan pembayaran terkait. Perbedaannya adalah jenis sumber daya yang terlibat serta frekuensi pencatatan dan pembayaran.
Proses yang terkait dengan pembelian barang dari vendor dan menjualnya kepada pelanggan itu disajikan pada bab 8 dan bab 9. Biasanya transaksi ini umum terjadi setiap hari dan biasanya disebut dengan proses bisnis rutin karena proses bisnis ini umum terjadi dan terus berulang. Pada bab ini menyajikan dua kategori pengeluaran, di mana pengeluaran itu adalah sumber daya manusia dan sumber daya modal. Proses untuk memperoleh dan memelihara sumber daya bisnis yang berharga ini secara khusus melibatkan yang pertama, pembayaran gaji dan gaji kepada karyawan atau penggajian, dan yang kedua yaitu akuntansi untuk properti, pabrik dan peralatan atau aset tetap, baik diprosesnya itu secara manual atau komputerisasi. Meskipun proses penggajian dan transaksi aset tetap dianggap tidak biasa, hal ini biasanya tidak terjadi setiap hari karena hal ini dipicu oleh peristiwa yang cenderung tidak teratur seperti perekrutan atau pemencatan karyawan, pembelian atau pembuangan mesin. Pada tampilan 10.1 menyoroti bagian dari proses pengeluaran yang dibahas pada bab ini karena berkaitan dengan sistem akuntansi secara keseluruhan. Perusahaan harus memiliki sistem untuk menangkap, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas untuk proses rutin dan non-rutin. Proses penggajian serta kebijakan dan prosedur yang diikuti oleh karyawan. Yang pertama yaitu memperoleh dan memelihara sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menangkap dan memelihara data karyawan. Yang ketiga yaitu membayar karyawan untuk waktu kerja dan mencatat uang tunai, kewajiban penggajian dan pengeluaran yang dihasilkan dari transaksi ini. Selanjutnya yaitu proses aset tetap termasuk kebijakan dan prosedur untuk yang pertama membeli properti, pabrik dan peralatan. Yang kedua menangkap dan memelihara data yang relevan tentang aset, dan yang ketiga membayar dan mencatat aset terkait. Yang keempat mencatat penyusutan dan biaya lainnya, dan yang kelima memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Ada beberapa risiko yang dapat mempengaruhi jenis transaksi pengeluaran. Yang pertama itu pengeluaran yang tercatat mungkin tidak valid. Artinya mereka mungkin melibatkan karyawan atau vendor fiktif, atau mereka mungkin telah disiapkan dalam rangkap 2. Yang kedua yaitu transaksi pengeluaran mungkin tercatat dalam jumlah yang salah. Yang ketiga, transaksi pengeluaran yang sah dapat dihilangkan dari catatan akuntansi. Yang keempat, transaksi pengeluaran mungkin tercatat di rekening karyawan atau vendor yang salah. Yang kelima, transaksi mungkin tidak dicatat pada waktu yang tepat. Yang keenam, transaksi tidak boleh diakumulasikan atau dipindahkan ke catatan akuntansi dengan benar. Kelas selanjutnya yaitu proses penggajian. Proses penggajian dimulai saat karyawan dipekerjakan oleh perusahaan. Perusahaan yang berbeda mungkin memiliki proses perekrutan yang berbeda. Terlepas dari cara penanganannya, proses perekrutan karyawan biasanya dianggap sebagai proses yang tidak rutin. Oleh karena itu, anggota manajemen diharuskan untuk secara spesifik menyetujui semua karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Keputusan perekrutan biasanya terjadi sebagai hasil dari wawancara atau didokumentasikan pada surat yang ditandatangani dan atau kontrak yang telah ditandatangani. Informasi untuk semua karyawan harus disimpan dan diperbarui secara berkala. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan untuk setiap pekerjaan dan setiap karyawan di dalam organisasi, serta melacak lowongan kerja dan mendukung upaya rekrutmen perusahaan. Sebagian besar perusahaan mempertahankan file bagan organisasi untuk memetakan pekerjaan dan hubungan pelaporan. Pada bagan 10.2 menyajikan contoh bagan organisasi untuk perusahaan generik. Bagan organisasi ini hanya menjanjikan cabang teratas dari struktur organisasi. Karena apabila bagan organisasi yang lengkap akan menyertakan kotak atau sel untuk setiap posisi di dalam perusahaan. Pada bagan organisasi untuk perusahaan yang berbeda mungkin akan terlihat berbeda karena jumlah lapisan dan kontak bergantung pada kompleksitas, struktur organisasi, dan jumlah posisi manajemen menengah. Selain memelihara catatan pekerjaan, Departemen Sumber Daya Manusia juga menyimpan arsip kepegawaian. Oleh karena itu, sering disebut sebagai Departemen Personalia. File Personalia mencakup informasi yang dibutuhkan perusahaan relevan dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Catatan personalia biasanya mencakup dokumentasi yang terkait dengan perekrutan awal, seperti lamaran kerja dan kontrak, resume, surat rekomendasi, laporan wawancara, otorisasi gaji atau gaji,
dan hasil dari penyelidikan latar belakang. Informasi pribadi juga harus dijaga seperti alamat karyawan, nomor jaminan sosial, riwayat pekerjaan, dan lain-lainnya. Informasi penting terkait dengan pemrosesan penggajian seperti tarif lembur dan komisi, pemotongan pajak yang berlaku, dan di sebagian besar perusahaan memiliki pemotongan penggajian karyawan untuk hal-hal seperti kontribusi untuk program tunjangan karyawan, serikat pekerja, rencana tabungan, rencana pensiun, dan amal. Salah satu fitur unik dari informasi yang terdapat di dalam file personalia individu adalah bahwa ia sering diakses tetapi relatif jarang berubah. Setelah semua informasi yang dibuat dalam file karyawan, itu perlu diakses setiap kali penggajian diproses, agar gaji bersih dihitung secara akurat. Informasi pendukung harus selalu diperbarui, meskipun informasi penggajian dapat berubah secara berkala karena seperti perubahan tarif pajak dan kenaikan gaji. Frekuensi jenis perubahan ini sedikit dibandingkan dengan beberapa kali informasi ini diakses. Pada bagian 10.3 ini adalah peta proses bisnis yang menggambarkan aktivitas tersebut. Dan pada bagian 10.5 ini menyajikan diagram aliran data untuk proses ini, di mana bagian ini adalah yang bagian terpenting bagi karyawan karena ini adalah sumber dari gaji karyawan. Proses penggajian ini unik karena tersebar luas dan mempengaruhi semua orang di dalam perusahaan. Ini membutuhkan keterlibatan setiap individu dalam setiap departemen atau lokasi. Saat karyawan melakukan pekerjaan mereka dan mereka mendapatkan gaji dari perusahaan, jumlah gaji ditentukan pada catatan jam dan proyek yang memadai. Lembar waktu adalah catatan jam kerja seorang karyawan untuk periode karyawan tertentu, mencakup waktu tertentu mulai dari 1 minggu hingga 1 bulan, tergantung pada frekuensi mana gaji disiapkan. Untuk memastikan bahwa lembar waktu yang akurat dan terkini, mereka perlu diperbarui meskipun tidak setiap hari, tapi sering diminta dilaporkan aktivitas yang dilakukan dalam periode tersebut. Di akhir setiap periode pembayaran, karyawan menyerahkan lembar waktu yang telah diisi lengkap kepada supervisor departemen mereka untuk disetujui. Pengawas harus selalu hati-hati dalam meninjau dan membuatnya yakin bahwa setiap lembar waktu ini akurat dan mencerminkan karyawan dan jam kerja departemen mereka. Setelah lembar waktu disetujui, mereka akan diteruskan ke Departemen Penggajian. Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk menghitung jumlah gaji bersih yang akan dimasukkan dalam setiap gaji. Jumlah gaji didasarkan pada jam-jam yang dilaporkan pada lembar waktu dan tingkat gaji serta pemotongan yang diotorisasi dalam aset personalia masing-masing. Perhitungan yang diperlukan untuk mendukung pembayaran gaji adalah yaitu gaji kotor sama dengan jam yang dilaporkan dikali dengan tingkat pembayaran resmi pembayaran bersih. Pembayaran bersih yaitu jumlah gaji kotor dikurang dengan pemotongan resmi. Departemen Penggajian menyiapkan daftar penggajian untuk mengumpulkan semua data gaji. Sebuah daftar gaji adalah daftar lengkap gaji atau detail upah untuk semua karyawan dalam waktu tertentu. Pada gambar 10.6 ini menunjukkan entry daftar penggajian seperti yang dibuat dalam perangkat lunak akuntansi atau ERP Microsoft Dynamics GP. Dalam transaksi ini, karyawan penggajian per jam untuk perusahaan secara otomatis ditarik ke dalam batch transaksi. Setiap entry menyertakan ID karyawan, nama, dan kode pembayaran yang berlaku untuk transaksi ini. Spesialis penggajian kemudian akan memasukkan jam kerja sebenarnya untuk setiap pekerja per jam yang termasuk dalam penggajian. Tingkat gaji dapat dicantumkan sebagai 0 sehingga individu yang memperoleh penggajian tidak melihat tingkat gaji aktual untuk setiap karyawan. Ini adalah opsi yang dipilih pada beberapa perusahaan. Dalam contoh ini, perusahaan mengizinkan tingkat gaji yang terlihat. Saat transaksi diproses, tarif untuk karyawan kode gaji dikalikan dengan jam kerja untuk menghitung gaji kotor. Pemotongan pajak dan tunjangan juga dihitung dengan proses penggajian. Pemotongan dan jumlah pajak didasarkan pada file induk karyawan yang diatur dalam sistem penggajian. Departemen Penggajian harus membandingkan jam-jam yang dilaporkan pada lembar waktu dan jam-jam yang terakumulasi dalam daftar penggajian sebelum gaji dikirim ke manajemen untuk diotorisasi.
Selain itu, uang tunai harus disimpan di rekening kas pegajian karena karyawan biasanya tidak ragu untuk mencairkan gaji mereka. Waktu untuk aktivitas ini menjadi sangat penting. Bagian hutang dagang ditentukan jumlah total penggajian bersih dari daftar penggajian dan menyiapkan voucher penggajian. Departemen mengeluarkan pengeluaran tunai menerima voucher penggajian, melakukan transfer dana antar rekening bank dan memperbarui catatan akuntansi tersebut. Jurnal pembayaran gaji disiapkan untuk memberikan daftar semua gaji yang tertulis dalam urutan nomor cek dengan total mendukung jumlah dana penggajian yang ditransfer ke rekening bank penggajian. Pada hari pembayaran yang ditentukan, gaji yang ditandatangani didistribusikan kepada karyawan oleh seorang pemberi pembayaran independen. Setiap gaji tidak diklaim harus dikembalikan ke bendahara atau pihak independen lainnya untuk ditindaklanjuti. Tanggung jawab dari Departemen Penggajian lain adalah mempersiapkan penyetoran gaji dan formulir pajak terkait. Semua pemotongan gaji karyawan harus dibayarkan sesuai rencana. Kelas selanjutnya yaitu proses penggajian. Proses penggajian dimulai saat karyawan dipekerjakan oleh perusahaan. Perusahaan yang berbeda mungkin memiliki proses perekrutan yang berbeda. Terlepas dari cara penanganannya, proses perekrutan karyawan biasanya dianggap sebagai proses yang tidak rutin. Oleh karena itu, anggota manajemen diharuskan untuk secara spesifik menyetujui semua karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Keputusan perekrutan biasanya terjadi sebagai hasil dari wawancara atau didokumentasikan pada surat yang ditandatangani dan atau kontrak yang telah ditandatangani. Informasi untuk semua karyawan harus disimpan dan diperbarui secara berkala. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan untuk setiap pekerjaan dan setiap karyawan di dalam organisasi, serta melacak lowongan kerja dan mendukung upaya rekrutmen perusahaan. Sebagian besar perusahaan mempertahankan file bagan organisasi untuk memetakan pekerjaan dan hubungan pelaporan. Pada bagan 10.2 menyajikan contoh bagan organisasi untuk perusahaan generik. Bagan organisasi ini hanya menjanjikan cabang teratas dari struktur organisasi. Karena apabila bagan organisasi yang lengkap akan menyertakan kotak atau sel untuk setiap posisi di dalam perusahaan. Pada bagan organisasi untuk perusahaan yang berbeda mungkin akan terlihat berbeda karena jumlah lapisan dan kontak bergantung pada kompleksitas, struktur organisasi, dan jumlah posisi manajemen menengah. Selain memelihara catatan pekerjaan, Departemen Sumber Daya Manusia juga menyimpan arsip kepegawaian. Oleh karena itu, sering disebut sebagai Departemen Personalia. File Personalia mencakup informasi yang dibutuhkan perusahaan relevan dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Catatan personalia biasanya mencakup dokumentasi yang terkait dengan perekrutan awal, seperti lamaran kerja dan kontrak, resume, surat rekomendasi, laporan wawancara, otorisasi gaji atau gaji, dan hasil dari penyelidikan latar belakang. Informasi pribadi juga harus dijaga seperti alamat karyawan, nomor jaminan sosial, riwayat pekerjaan, dan lain-lainnya. Informasi penting terkait dengan pemrosesan penggajian, seperti tarif lembur dan komisi, pemotongan pajak yang berlaku, dan di sebagian besar perusahaan memiliki pemotongan penggajian karyawan untuk hal-hal seperti kontribusi untuk program tunjangan karyawan, serikat pekerja, rencana tabungan, rencana pensiun, dan amal. Salah satu fitur unik dari informasi yang terdapat di dalam file personalia individu adalah bahwa ia sering diakses tetapi relatif jarang berubah. Setelah semua informasi yang dibuat dalam file karyawan, itu perlu diakses setiap kali penggajian diproses agar gaji bersih dihitung secara akurat. Informasi pendukung harus selalu diperbarui meskipun informasi penggajian dapat berubah secara berkala karena seperti perubahan tarif pajak dan kenaikan gaji. Frekuensi jenis perubahan ini sedikit dibandingkan dengan beberapa kali informasi ini diakses. Pada bagian 10.3 ini adalah peta proses bisnis yang menggambarkan aktivitas tersebut. Dan pada bagian 10.5 ini menyajikan diagram aliran data untuk proses ini, di mana bagian ini adalah yang bagian terpenting bagi karyawan karena ini adalah sumber dari gaji karyawan. Proses penggajian ini unik karena tersebar luas dan mempengaruhi semua orang di dalam perusahaan. Ini membutuhkan keterlibatan setiap individu dalam setiap departemen atau lokasi.
Saat karyawan melakukan pekerjaan mereka dan mereka mendapatkan gaji dari perusahaan, jumlah gaji ditentukan pada catatan jam dan proyek yang memadai. Lembar waktu adalah catatan jam kerja seorang karyawan untuk periode karyawan tertentu, mencakup waktu tertentu mulai dari 1 minggu hingga 1 bulan, tergantung pada frekuensi mana gaji disiapkan. Untuk memastikan bahwa lembar waktu yang akurat dan terkini, mereka perlu diperbarui meskipun tidak setiap hari, tapi sering diminta dilaporkan aktivitas yang dilakukan dalam periode tersebut. Di akhir setiap periode pembayaran, karyawan menyerahkan lembar waktu yang telah diisi lengkap kepada supervisor departemen mereka untuk disetujui. Pengawas harus selalu hati-hati dalam meninjau dan membuatnya yakin bahwa setiap lembar waktu ini akurat dan mencerminkan karyawan dan jam kerja departemen mereka. Setelah lembar waktu disetujui, mereka akan diteruskan ke Departemen Penggajian. Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk menghitung jumlah gaji bersih yang akan dimasukkan dalam setiap gaji. Jumlah gaji didasarkan pada jam-jam yang dilaporkan pada lembar waktu dan tingkat gaji serta pemotongan yang diotorisasi dalam hasil personalia masing-masing. Perhitungan yang diperlukan untuk mendukung pembayaran gaji adalah yaitu gaji kotor sama dengan jam yang dilaporkan dikali dengan tingkat pembayaran resmi pembayaran bersih. Pembayaran bersih yaitu jumlah gaji kotor dikurang dengan pemotongan resmi. Departemen Penggajian menyiapkan daftar penggajian untuk mengumpulkan semua data gaji. Sebuah daftar gaji adalah daftar lengkap gaji atau detail upah untuk semua karyawan dalam waktu tertentu. Pada gambar 10.6 ini menunjukkan entry daftar penggajian seperti yang dibuat dalam perangkat lunak akuntansi atau ERP Microsoft Dynamics GP. Dalam transaksi ini, karyawan penggajian per jam untuk perusahaan secara otomatis ditarik ke dalam batch transaksi. Setiap entry menyertakan ID karyawan, nama, dan kode pembayaran yang berlaku untuk transaksi ini. Spesialis penggajian kemudian akan memasukkan jam kerja sebenarnya untuk setiap pekerja per jam yang termasuk dalam penggajian. Tingkat gaji dapat dicantumkan sebagai 0 sehingga individu yang memperoleh penggajian tidak melihat tingkat gaji aktual untuk setiap karyawan. Ini adalah opsi yang dipilih pada beberapa perusahaan. Dalam contoh ini, perusahaan mengizinkan tingkat gaji yang terlihat. Saat transaksi diproses, tarif untuk karyawan kode gaji dikalikan dengan jam kerja untuk menghitung gaji kotor. Pemotongan pajak dan tunjangan juga dihitung dengan proses penggajian. Pemotongan dan jumlah pajak didasarkan pada file induk karyawan yang diatur dalam sistem penggajian. Departemen Penggajian harus membandingkan jam-jam yang dilaporkan pada lembar waktu dan jam-jam yang terakumulasi dalam daftar penggajian sebelum gaji dikirim ke manajemen untuk diotorisasi. Selain itu, uang tunai harus disimpan di rekening kas penggajian karena karyawan biasanya tidak ragu untuk mencairkan gaji mereka. Waktu untuk aktivitas ini menjadi sangat penting. Bagian hutang dagang ditentukan jumlah total penggajian bersih dari daftar penggajian dan menyiapkan voucher penggajian. Departemen mengeluarkan pengeluaran tunai menerima voucher penggajian, melakukan transfer dana antar rekening bank dan memperbarui catatan akuntansi tersebut. Jurnal pembayaran gaji disiapkan untuk memberikan daftar semua gaji yang tertulis dalam urutan nomor cek dengan total mendukung jumlah dana penggajian yang ditransfer ke rekening bank penggajian. Pada hari pembayaran yang ditentukan, gaji yang ditandatangani didistribusikan kepada karyawan oleh seorang pemberi pembayaran independen. Setiap gaji tidak diklaim harus dikembalikan ke bendahara atau pihak independen lainnya untuk ditindaklanjuti. Tanggung jawab dari Departemen Penggajian lain adalah mempersiapkan penyetoran gaji dan formulir pajak terkait. Semua pemotongan gaji karyawan harus dibayarkan sesuai rencana. Selanjutnya yaitu risiko dan kontrol dalam proses penggajian. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan dalam proses ini. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan transaksi penggajian dengan benar. Jika manajemen mengambil tanggung jawabnya secara serius dengan meninjau dokumen penggajian secara hati-hati, maka sebagian besar kesalahan dan kecurangan karyawan harus dicegah. Supervisor departemen harus yakin bahwa setiap lembar waktu yang diserahkan itu diserahkan oleh karyawan atau
karyawan atau pekerja yang masih aktif. Dan pengawas diharapkan cukup akrab dengan departemen masing-masing sehingga mereka dapat mengenali data yang tidak biasa. Selain prosedur otorisasi yang mencakup laporan waktu, file personalia karyawan harus berisi bukti otorisasi yang tepat untuk berbagai jumlah penggajian. Contohnya penyesuaian tingkat gaji, perekrutan, promosi, dan pemberhentian disahkan oleh manajemen serta persetujuan untuk pemotongan. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Tujuan dari pemisahan tugas dalam proses penggajian adalah untuk mencegah persiapan dan pembayaran gaji yang curang atau salah. Untuk mencapai ini, fungsi akuntansi penggajian tertentu seperti otorisasi, ketepatan waktu, pencatatan dan hak asuh gaji semuanya harus dipisahkan. Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi perekrutan karyawan baru dan pemeliharaan file personel harus dipisahkan dari fungsi pelaporan waktu, penggajian, dan penyimpanan catatan yang dilakukan terutama oleh Departemen Penggajian, Pengeluaran Kas, dan Buku Besar. Selain itu, karyawan di masing-masing departemen tidak boleh memiliki otorisasi pendatanganan cek dan tidak boleh memiliki akses ke cek atau rekening kas yang ditandatangani. Yang ketiga yaitu catatan dan dokumen yang memadai. File personalia dan daftar penggajian adalah catatan fundamental dalam proses penggajian. Selain itu ada berbagai formulir dan laporan yang harus diajukan pada waktu yang ditentukan sepanjang tahun. Dokumen-dokumen ini harus diajukan ke berbagai otoritas perpajakan dan organisasi lain untuk meringkas dan mengirimkan jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Karena itu, jumlah input yang diperlukan untuk pemrosesan dan pelaporan penggajian yang akurat, kehati-hatian dalam mempersiapkan dan memelihara catatan ini sangat penting bagi lingkungan pengendalian internal. Praktik menerbitkan gaji pada cek yang dinomori sebelumnya dari rekening bank dipisahkan adalah kontrol lain yang membantu membuat catatan transaksi penggajian jelas. Saat cek dikeluarkan secara numerik, urutan dapat diverifikasi untuk menentukan apakah semua transaksi penggajian telah dicatat. Yang keempat yaitu keamanan aset dan dokumen. Informasi penggajian sangat sensitif. Ini termasuk informasi pribadi tentang karyawan, gaji mereka, dan kinerja mereka yang harus dirahasiakan. Karenanya, akses ke file personalia dan catatan penggajian harus dibatasi untuk orang yang ditunjuk dalam Departemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Kontrol elektronik dan kontrol fisik harus ada untuk memastikan kerahasiaan informasi penggajian. Demikian pula akses ke uang tunai penggajian harus dibatasi untuk penandatanganan gaji resmi. Cek penggajian kosong harus dilindungi dengan menggunakan kontrol fisik, sehingga tidak ada yang memiliki kesempatan untuk membuat cek gaji palsu. Begitu pula dengan tidak diklaim gaji tidak boleh disimpan oleh karyawan yang bekerja di bagian sumber daya manusia atau penggajian, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengubah catatan dan mencairkan cek untuk penggunaan pribadi mereka. Cek dan rekonsiliasi independen adalah beberapa prosedur rekonsiliasi terkait penggajian yang harus dilakukan secara teratur. Misalnya, jumlah jam yang dilaporkan pada lembar waktu harus direkonsiliasi dengan daftar penggajian dan lembar waktu dapat direkonsiliasi dengan laporan produksi. Masing-masing rekonsiliasi ini harus dilakukan sebelum cek gaji didistribusikan untuk memastikan keakuratan serta informasi penggajian yang mendasarinya. Selain itu, daftar penggajian harus direkonsiliasi dengan buku besar secara teratur. Pertimbangan biaya dan manfaat. Semakin banyak karyawan yang dimiliki perusahaan dan semakin sering membayar karyawannya, maka semakin penting penerapan kontrol internal yang kuat di sekitar proses ini. Kondisi lain yang mungkin memerlukan kontrol kuat itu meliputi yang pertama, jadwal pembayaran yang tidak teratur. Yang kedua, pengaturan pemotongan pajak yang rumit. Yang ketiga, perubahan tarif gaji yang sedang terjadi. Yang keempat, fungsi penggajian yang terdesentralisasi. Banyak perusahaan yang menerapkan kontrol menyeluruh yang mencakup proses penggajian karena sifat kerahasiaan data yang mendasarinya. Untuk melindungi privasi karyawannya dan mendorong semangat kerja yang tinggi, perusahaan dapat memilih dan mengeluarkan biaya yang signifikan terkait dengan upayanya dalam melindungi keakuratan dan keamanan catatan penggajian. Selanjutnya yaitu sistem TI proses penggajian. Mungkin ada banyak aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya saja kendaraan, peralatan kantor dan komputer, mesin dan peralatan produksi, furnitur dan real estate seperti tanah dan bangunan.
Mereka dianggap sebagai aset jangka panjang karena dibeli dengan maksud menguntungkan perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun aset tetap diklasifikasikan sebagai aset jangka panjang, namun aset tersebut terus berubah. Perusahaan terus menambah dan mengganti item dalam kumpulan aset tetap mereka saat item lama yang digunakan menjadi usang atau ketinggalan zaman. Karena frekuensi perubahan ini, catatan akuntansi yang jelas harus ada sehingga status akun aset tetap dapat ditentukan kapan saja selama masa manfaatnya. Bagian ini menyajikan 3 fase proses aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi, kontinuitas, dan pelepasan. Ketiga fase ini mencakup seluruh masa manfaat dari aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap. Pada tampilan 10.8 menyajikan peta proses bisnis dari proses akuisisi aset tetap, dan pada peta 10.10 adalah diagram alir data proses akuisisi aset tetap. Akuisisi aset tetap umumnya dimulai ketika Departemen Penggunaan mengidentifikasi kebutuhan akan aset baru, baik untuk mengganti aset yang sudah ada atau untuk meningkatkan kumpulan saat ini. Jika kebutuhannya adalah aset yang biayanya di bawah jumlah dolar yang telah ditetapkan sebelumnya, prosesnya akan dilakukan secara rutin seperti yang diilustrasikan pada tampilan 10.8. Artinya, anggota manajemen akan mengotorisasi pembelian aset dan Departemen Pembelian akan memilih vendor dan menyiapkan pesanan pembelian. Terkadang, pengeluaran tunai yang besar diperlukan untuk pembelian aset tetap. Pengeluaran harus memiliki kebijakan yang mewajibkan pemrosesan khusus untuk pembelian aset tetap yang melebihi batas dolar yang telah ditetapkan sebelumnya. Karenanya, akuisisi aset tetap yang besar akan dianggap sebagai transaksi non-rutin yang diperlukan otorisasi khusus. Beberapa perusahaan mengharuskan pengeluaran kas besar untuk aset tetap dimasukkan ke dalam anggaran modal. Anggaran modal adalah rencana keuangan yang merinci semua investasi perusahaan pada aset tetap dan investasi lainnya. Selain itu, perusahaan mungkin mengharuskan dilakukannya analisis investasi atau studi kelayakan untuk menilai manfaat permintaan pembelian dalam kaitannya dengan biaya dan manfaat relatif. Sebuah buku besar pembantu aset tetap adalah daftar rinci aset tetap perusahaan dibagikan ke dalam kategori sesuai dengan akun buku besar. Secara historis, perusahaan telah menyimpan semua detail buku besar pembantu dalam spreadsheet. Spreadsheet terpisah dapat disiapkan untuk setiap kategori aset tetap. Harus sangat hati-hati dalam mencatat semua informasi yang diperlukan dalam buku besar pembantu aset tetap. Semua informasi yang relevan harus didokumentasikan seperti tanggal perolehan, biaya, nomor tag, dan perkiraan masa manfaat dan nilai sisa. Yang kedua yaitu kelanjutan aset tetap. Kelanjutan aset tetap fase mengacu pada proses yang diperlukan untuk memelihara catatan akurat dan terkini mengenai semua aset tetap selama masa manfaatnya. Fase ini melibatkan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbarui data biaya untuk memperbaiki aset. Yang kedua menyesuaikan perubahan dalam angka perkiraan seperti umur manfaat dan nilai sisa sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu mencatat depresiasi berkala, dan yang keempat yaitu melacak alokasi fisik aset. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuangan aset tetap. Ketika aset menjadi tua atau usang dan tidak efisien atau rusak, perusahaan harus membuangnya dan menyesuaikan dengan catatannya. Membuang sebuah aset mungkin termasuk menjual atau menukarnya. Membuangnya atau menyumbangkannya ke pihak lain mungkin dapat menggunakannya. Kegiatan dan dokumen yang berbentuk proses pelepasan aset tetap ini disajikan dalam bagian 10.11. Karyawan atau departemen harus melakukan 4 langkah dasar dalam akuntansi untuk melepaskan aset tetap. Yang pertama, tanggal pelepasan dicatat dan perhitungan penyusutan diperbarui melalui tanggal ini. Yang kedua, aset yang dilepaskan dikeluarkan dari buku besar pembantu aset tetap. Yang ketiga, akun penyusutan yang terkaitan dengan aset yang dilepaskan dikeluarkan dari jadwal penyusutan dan buku besar pembantu aset tetap. Yang keempat, keuntungan atau kerugian akibat pelepasan dihitung. Selanjutnya, risiko dan kontrol dalam proses aset tetap. Otorisasi transaksi. Anggota manajemen yang ditunjuk harus diberi tanggung jawab untuk mengotorisasi pembelian aset tetap baru, serta pelepasan
atau pengalihan aset tetap yang ada. Dalam kasus item bernilai tinggi harus ada proses persetujuan yang ketat yang membutuhkan otorisasi dari manajemen puncak atau permulaan prosedur penganggaran modal. Proses ketat untuk membeli aset tetap harus mencakup setidaknya 3 hal formal. Yang pertama, analisis investasi. Yang kedua, perbandingan dengan anggaran modal. Dan yang ketiga, review dan persetujuan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Ketika permintaan untuk membeli aset tetap dibuat, harus ada analisis investasi formal untuk membenarkan bahwa pengeluaran tersebut akan menghasilkan manfaat yang melebihi biayanya. Analisis ini membutuhkan 2 bagian. Bagian pertama adalah financial justification dengan modal seperti net present value, payback period, dan atau internal rate of return. Metode ini mengharuskan estimasi dolar yang ditentukan untuk biaya dan manfaat dari aset tetap. Bagian kedua akan menjadi narasi tertulis tentang manfaat, terutama manfaat apapun yang sulit dihitung dalam dolar. Dalam banyak kasus, pembelian aset tetap penting untuk dipertimbangkan bahkan ketika biaya finansial melebihi keuntungan finansial. Kedua, yaitu manajemen harus menetapkan anggaran modal dan membandingkan semua pengeluaran dengan anggaran modal sebelum menyetujui pembelian aset tetap. Terakhir, berdasarkan analisis investasi dan perbandingan anggaran modal, manajer di tingkat yang sesuai harus menyetujui atau menolak pembelian yang diusulkan. Pemisahan tugas. Penitipan aset tetap harus dipisahkan dari pencatatan terkait. Pemisahan tugas yang memadai mengurangi risiko kesalahan yang tidak terdeteksi atau penipuan dengan mengharuskan karyawan terpisah atau menangani transaksi berbeda yang terjadi di setiap fase kehidupan aset. Idealnya, mereka yang memiliki aset tetap tidak boleh melakukan tugas apapun di Departemen Pembelian, Penerimaan, atau akuntansi aset tetap. Catatan dan dokumen memadai. Buku besar pembantu aset tetap digunakan untuk mengontrol penyimpanan fisik, biaya, dan penyusutan aset tetap. Dokumen-dokumen ini perlu dicocokkan untuk menetapkan validitas akuisisi dan untuk menentukan apakah ada item yang telah dihilangkan dari catatan. Tag aset tetap juga dapat digunakan untuk menentukan urutan numerik dari item yang diperoleh. Selain itu, manajemen harus menyiapkan dan mengikuti anggaran modal. Keamanan aset dan dokumen. Pengawasan yang memadai merupakan kontrol terpenting terkait dengan keamanan aset. Pengawasan perlu memastikan bahwa aset yang digunakan untuk tujuan dimaksud. Kontrol fisik juga harus ditetapkan untuk melindungi aset tetap dari penggunaan yang tidak sah. Dan kontrol elektronik digunakan untuk mengontrol akses ke catatan otomatis. Fitur keamanan yang sesuai bergantung pada sifat dan nilai properti. Perusahaan juga harus melindungi investasinya dari aset tetap yang mempertahankan perlindungan asuransi yang memadai dan melakukan prosedur pemeliharaan preventif secara teratur seperti penyetelan untuk mesin dan kendaraan. Cek dan rekonsiliasi independen. Pengeluaran aset tetap sebenarnya harus dibandingkan dengan anggaran modal, dan persetujuan ditambah harus diperlukan jika anggaran terlampaui. Selain itu, perhitungan berkala dan pemeriksaan aset tetap harus dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab atas aktivitas terkait aset tetap. Perhitungan fisik dan inspeksi tersebut harus direkonsiliasi dengan catatan akuntansi. Selain itu, melakukan verifikasi independen untuk mencocokkan dokumen pembelian utama dan laporan hutang dagang terkait dapat mengungkapkan kesalahan atau penipuan dalam catatan ini. Pertimbangan biaya manfaat. Sifat umum dari aset tetap membuatnya rentan terhadap pencurian karena didistribusikan ke seluruh bisnis dan oleh karena itu di tangan banyak karyawan yang berbeda. Beberapa faktor tambahan yang menunjukkan perlunya kendali internal atas proses aset meliputi: yang pertama, aset tetap dalam jumlah besar. Yang kedua, perubahan aset tetap yang sering seperti penambahan, transfer, dan pelepasan. Yang ketiga, kemungkinan besar keusangan karena perubahan teknologi. Yang keempat, aset dapat peraturan sewa modal. Yang kelima, lokasi aset yang tersebar luas. Perusahaan cenderung menetapkan pengendalian internal ketika mereka dapat membenarkan biaya dalam hal peningkatan manfaat. Oleh karena itu, perusahaan harus menilai risiko mereka dari faktor-faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan memutuskan kombinasi pengendalian internal apa yang sesuai dengan risiko tersebut. Selanjutnya itu sistem TI, proses aset tetap. Sistem TI telah berevolusi menjadi aplikasi sederhana yang disesuaikan yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak akuntansi lainnya. Manfaat dari sistem aset tetap yang otomatis ini sangat banyak. Sebagian besar perusahaan akan merasa jauh lebih mahal dan memakan waktu untuk mengelola aset tetap mereka dengan prosedur manual dibandingkan
dengan membeli dan menerapkan perangkat lunak aset tetap. Kekurangan dari sistem berbasis spreadsheet adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain spreadsheet sangat memakan waktu. Selain itu, sebagian besar perusahaan memiliki struktur kompleks yang hampir tidak mungkin untuk direplikasi di spreadsheet. Misalnya, berbagai kategori dan lokasi aset tetap memerlukan desain dan keterkaitan yang terperinci yang sangat sulit untuk dipertahankan dalam sistem spreadsheet. Yang kedua, spreadsheet tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan secara efisien. Ketika aset direlokasi atau dibuang, atau perubahan dilakukan pada dasar biaya atau perkiraan mendasari, memperbarui spreadsheet memakan waktu dan rawan kesalahan. Tambahkan ke kompleksitas ini ketika perubahan tersebut diterapkan ke seluruh kategori atau departemen dari aset tetap, dan manfaat dari sistem otomatis menjadi lebih jelas. Yang ketiga, sulit untuk menerapkan berbagai kebijakan depresiasi dalam spreadsheet, karena banyak perusahaan menggunakan tingkat depresiasi yang bervariasi, terutama untuk tujuan keuangan dan pajak. Mereka membutuhkan sistem perencanaan yang fleksibel. Yang keempat, spreadsheet tidak cocok untuk menangani data non-finansial, lokasi dan deskripsi, yang diperlukan untuk menjaga kendali fisik atas aset perusahaan. Sulit untuk membuat jejak audit melalui spreadsheet, jadi melacak perubahan aset tetap itu sulit. Yang keenam, proses manual biasanya diperlukan untuk menghubungkan spreadsheet dengan buku besar umum dan proses akuntansi lainnya. Yang ketujuh, ada kesempatan terbatas untuk menyesuaikan pelaporan. Secara khusus, spreadsheet tidak memenuhi kebutuhan perusahaan untuk memproyeksikan informasi depresiasi dan menyiapkan laporan manajemen khusus. Sistem aset tetap berbasis komputer dapat menangani semua item terdaftar yang tidak dilakukan oleh spreadsheet. Oleh karena itu, jelas mengapa kebanyakan perusahaan telah mengganti sistem spreadsheet mereka menjadi otomatis. Dengan sistem manajemen aset tetap otomatis, informasi yang terkait dengan akuisisi aset tetap dan perubahan aset tetap yang ada dimasukkan ke dalam perangkat lunak oleh seorang karyawan di Departemen Akuntansi Aset Tetap. Ini dapat dilakukan secara real-time atau dalam batch, tergantung pada kebutuhan pelaporan perusahaan dan volume transaksi. Semua informasi yang relevan mengenai kebijakan depresiasi yang harus dimasukkan ke dalam komputer, sehingga sistem dapat otomatis menyiapkan jadwal depresiasi dan memperbarui akun kontrol tetap. Demikian pula ketika informasi pelepasan aset dimasukkan, sistem dapat langsung menghapus catatan terkait dan menghitung keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Sistem manajemen aset tetap paling mudah diterapkan pada awal tahun fiskal perusahaan dengan menghitung waktu konversi setelah angka tahun sebelumnya diselesaikan dan sebelumnya penyusutan tahun berjalan dicatat. Kebutuhan untuk penyesuaian tengah tahun dieliminasi. Selanjutnya itu masalah etis terkait proses penggajian. Sistem penggajian adalah terkait dari beberapa jenis skema penipuan. Cara paling umum untuk menipu perusahaan adalah melibatkan pemalsuan lembar waktu karyawan yang tidak jujur dalam upaya untuk menerima kompensasi berlebih. Ada banyak cara berbeda untuk melakukan penipuan ini. Daftar berikut menyajikan beberapa sumber tipikal pemalsuan lembar waktu. Yang pertama, jumlah jam kerja yang berlebihan. Yang kedua, pemalsuan waktu lembur atau libur kerja dibayarkan dengan tarif lebih tinggi. Yang ketiga, pemalsuan penjualan untuk meningkatkan pembayaran komisi. Yang keempat, kelebihan pengeluaran terkait pekerjaan yang dapat dilaporkan dengan lembar waktu yang diganti melalui gaji. Jenis pemalsuan lembar waktu lainnya dapat dilakukan sebagai upaya karyawan untuk mengambil cuti kerja secara tidak adil. Banyak perusahaan yang memiliki persyaratan tertentu di mana mereka membayar karyawan mereka untuk ketidakhadiran karena sakit, cacat, kesulitan pribadi atau liburan. Karyawan yang tidak jujur dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk menerima cuti berbayar yang berlebihan. Jenis pemalsuan lembar waktu lainnya dapat dilakukan sebagai upaya karyawan untuk mengambil cuti kerja secara tidak adil. Jenis penipuan terkait dengan penggajian lainnya adalah penciptaan karyawan hantu. Pegawai hantu adalah entitas yang menerima gaji tetapi sebenarnya tidak bekerja untuk perusahaan tersebut. Ini mungkin karyawan sebelumnya telah diberhentikan atau meninggal dunia, teman atau kerabat dari penipu dalam perusahaan, atau hanya karyawan khayalan yang dibuat oleh penipu. Terlepas dari cara hantu itu dibuat, perilaku tidak etis ini sering diprakarsai oleh seseorang dalam fungsi penggajian perusahaan. Dokumentasi palsu dibuat untuk menghindari kontrol internal perusahaan dalam melakukan penipuan. Namun pegawai hantu ini biasanya tidak bertahan lama, kecuali ada kekurangan dalam pemisahan tugas. Untuk melakukan plot ini, penipu membutuhkan akses kedua fungsi persiapan, penggajian, dan kegiatan pencairan gaji.
Berikut adalah beberapa petunjuk bahwa karyawan hantu mungkin bersembunyi di tengah-tengah perusahaan. Yang pertama, daftar pengajian mengidentifikasi gaji tanpa potongan pajak yang memadai. Yang kedua, file personalia berisi alamat duplikat, nomor jaminan sosial atau nomor rekening bank. Yang ketiga, biaya penggajian melebihi anggaran. Yang keempat, gaji tidak diklaim sehingga paymaster mendistribusikannya. Yang kelima, gaji yang dikembalikan dengan laporan bank berisi dukungan ganda, yang berarti bahwa gaji karyawan bayangan tersebut telah ditandatangani atau dipalsukan kepada orang lain. Penipu terkait penggajian jelas umumnya adalah penipuan karyawan yang mengakibatkan penggelapan dana perusahaan. Kecurangan terkait aset tetap yang dijelaskan selanjutnya cenderung berbeda karena melibatkan kesalahan penyajian informasi keuangan oleh manajemen. Karena akuntansi aset tetap melibatkan estimasi informasi kunci termasuk masa manfaat dan nilai sisa, hal ini bergantung pada upaya cermat dari karyawan untuk menentukan input ke laporan akuntansi. Sayangnya, dengan banyaknya tekanan pada manajer untuk menghasilkan hasil keuangan yang menguntungkan, manajer mungkin menggunakan perilaku tidak etis untuk memijat angka akuntansi, di mana perilaku tidak etis ini biasanya disebut sebagai manajemen laba. Aset tetap adalah salah satu area di mana manajemen laba mungkin lazim karena sifat penilaian dari data yang mendasarinya. Contohnya, salah satu cara untuk mengurai biaya dengan demikian meningkatkan laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah dengan memperpanjang umur aset tetap melebihi kegunaannya yang wajar sehingga aset tetap tersebar dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dalam proses kajian dan aset tetap. Tanpa tata kelola perusahaan yang baik, lembar waktu dapat lebih mudah diubah, dana penggajian dapat dengan mudah dicuri, dan aset tetap lebih mungkin disalahgunakan atau dicuri. Dana gaji dan aset tetap bukan milik manajer organisasi. Sebaliknya, para manajer adalah pelayan atau agen sementara dari aset tersebut. Kebijakan dan prosedur tata kelola perusahaan harus ada untuk memastikan bahwa pengeluaran hanya terjadi untuk menguntungkan organisasi dan pemiliknya, bukan untuk menguntungkan manajer atau karyawan secara pribadi. Selain itu, kebijakan tata kelola perusahaan harus mencegah manajer atau karyawan mengambil aset tetap untuk keuntungan pribadi. Sistem proses dan pengendalian internal yang dijelaskan dalam bab ini adalah bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Ketika manajemen merancang dan mengimplementasikan proses penggajian dan aset tetap, itu memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut kepada berbagai manajer dan karyawan. Manajemen juga harus menetapkan kontrol internal yang sesuai dengan penggajian dan aset tetap. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelum ini, kontrol ini mencapai tujuan mengamankan aset dalam proses pengeluaran dan memastikan keakuratan kelengkapan data terkait. Kontrol ini juga merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Ketika manajemen telah merancang, menerapkan, dan terus mengelola proses dan mengendalikan pengendalian internal, hal ini membantu memastikan pengolahan yang tepat atas aset perusahaan. Tata kelola perusahaan membutuhkan pengawasan keuangan yang tepat. Proses kontrol internal dan umpan balik dari sistemnya membantu laporan manajemen kepada pemilik dan pemangku kepentingan lainnya tentang pengelolaan aset yang tepat dalam proses pengeluaran. Terakhir, tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan perilaku etis. Bab ini menjelaskan bahwa ada beberapa masalah etika yang harus dipertimbangkan dan ditangani oleh manajemen dalam proses penggajian dan aset tetap. Ketika manajemen puncak bertindak secara etis dan mendorong perilaku etis di seluruh organisasi, hasilnya adalah tata kelola perusahaan yang lebih kuat. Biasanya ada lebih sedikit kasus penipuan, kesalahan, atau masalah etika dalam organisasi di mana manajemen puncak berperilaku etis dan Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jurnal, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 jurnal, yang mana jurnal pertama yaitu Analysis of Cash Expenditure, Effectiveness through the Accounting Information System of PT Telkom Indonesia Regional Divisi 5. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan, di mana secara umum efektivitas pengendalian kas sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup suatu bisnis. Sebagaimana yang kita ketahui, uang tunai merupakan aset yang sangat liquid yang jika tidak dikontrol dengan baik akan mudah berpindah tangan atau disalahgunakan. Oleh karena itu, pengendalian kas harus dilakukan agar pengeluaran yang ada dapat dikendalikan dari sumber pendapatan yang diperoleh. Di penghujung tahun 2019, kinerja keuangan PT Telkom meningkat di beberapa pos seperti laba tahun berjalan sebesar
23,200 miliar atau naik 12% dari tahun sebelumnya, dan total aset 214,950 miliar atau naik 4,2% dari tahun sebelumnya, dan total kewajiban sebesar 98,544 miliar atau naik 10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan total aset dan liabilitas tersebut disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Namun di tahun yang sama, total ekuitas tercatat sebesar 116,446 miliar atau turun 0,7% dari tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan data ini, di mana laba meningkat, total aset dan total kewajiban juga meningkat dari tahun sebelumnya, namun diketahui berdasarkan laporan keuangan PT Telkom bahwasanya total ekuitas mengalami penurunan, sehingga si peneliti berpendapat bahwasanya hal ini layak untuk dilakukan pengujian atau penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem informasi, seperti apa sistem informasi yang digunakan oleh PT Telkom untuk mengelola keuangannya dalam kondisi hutang dan laba yang meningkat, namun modal atau ekuitasnya menurun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tinjauan pustaka, di mana pada penelitian ini pengeluaran kas itu didefinisikan sebagai aktivitas manajemen transaksi yang terkait dengan kas keluar. Pengeluaran kas berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan yang berkaitan dengan 4 aktivitas transaksi, yaitu pembelian barang, pencatatan utang, penerimaan barang, dan pelunasan utang. Sistem dana kas kecil terbagi menjadi 2 sistem, yaitu dana impres dan sistem dana fluktuatif. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengelolaan data transaksi untuk mengolah keluaran berupa informasi yang berguna dalam proses bisnis, meliputi perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian. Efektivitas pengendalian internal atas pengeluaran kas terjadi melalui sistem dan prosedur keuangan perusahaan yang dijalankan dengan baik. Penerapan prosedur pengeluaran kas belum optimal dikarenakan penerapan sistem informasi akuntansi yang tidak mendukung proses pengelolaan transaksi pengeluaran yang ada. Prosedur pengeluaran kas akan efektif melalui penerapan yang maksimal dari aspek pengendalian pengeluaran kas yang terdapat dalam prosedur tersebut. Penerapan elemen pengendalian internal atas pengeluaran kas dengan benar akan mempengaruhi efektivitas pengeluaran kas. Kesesuaian unsur dan tujuan dalam prosedur sistem pengendalian internal perusahaan dengan praktik langsung pengendalian pengeluaran kas merupakan indikator efektivitas pengeluaran kas. Kemudian kita masuk pada metode penelitian, di mana penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan pandangan positivisme sebagai model interpretif konstruktif, dengan memandang aktivitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, seimbang, dan bermakna melalui interaksi antar objek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh diuji validitasnya melalui triangulasi, dilanjutkan dengan analisis model Miles and Haberman. Hasil dari penelitian ini mengenai efektivitas pengeluaran kas melalui sistem informasi akuntansi pada PT Telkom Indonesia Region 5, Divisi 5 menunjukkan bahwa pengeluaran uang tunai telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dengan menggunakan SAP dan Finance sebagai aplikasi pendukung yang membantu kelancaran prosedur pengeluaran kas dengan metode dana impres yang ada sebagai pembuatan jurnal dan dokumen transaksi terkait dengan pengisian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana impres. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Telkom Indonesia Region 5 telah mengelola dan mengkomputerisasi keuangannya secara sistematis dengan menggunakan teknologi informasi seperti SAP atau System Application and Product sebagai sistem keuangan utama dan didukung oleh aplikasi Finance, Financial Enhanced Supporting Tools, di mana Finance ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia sendiri dan juga telah dihak patenkan oleh PT Telkom guna mengurangi biaya dari penerapan SAP. Di mana SAP ini merupakan aplikasi berbayar yang mana setiap tahunnya PT Telkom akan mengeluarkan biaya untuk setiap akun yang dibuat oleh PT Telkom Indonesia. Sehingga aplikasi Finance ini nanti akan membantu mengurangi biaya akibat dari penggunaan SAP. Kemudian bagian keuangan menangani pengeluaran tunai untuk regional 5, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Sistem pengeluaran uang tunai yang diterapkan adalah sistem dana impres. Pengeluaran kas perusahaan telah efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan penggunaan sistem informasi akuntansi dengan SAP dan Finance yang mendukung
prosedur pengeluaran kas yang ada. Jadi penggunaan transaksi pengeluaran kas dengan prosedur yang berlaku untuk batas pengeluaran kas dan otorisasi transaksi yang ada dikendalikan secara bersamaan dalam sistem SAP ini. Kemudian implikasi dari penelitian ini adalah penelitian ini berguna sebagai bahan tambahan khususnya mengenai penerapan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi, sehingga pertimbangan perusahaan dapat digunakan dalam menentukan dan melaksanakan pengendalian pengeluaran kas di masa yang akan datang. Selain itu, hasil pembahasan dari penelitian ini berguna bagi perusahaan dalam menilai dan mengevaluasi sistem informasi akuntansi saat ini untuk memperbaiki prosedur expenditure di masa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jurnal yang kedua, yaitu Payroll System Design with SDLC atau System Development Life Cycle Approach by Muhammad Dominic dan Tansa Trisna. Pada pendahuluan dijelaskan bahwasanya gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karyawan sebagai imbalan jasa bisnis atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam memberikan gaji, setiap perusahaan tentu memiliki sistem yang berbeda-beda, di mana gaji yang diberikan kepada pekerja juga berbeda sesuai dengan jabatan dan jenjang kelasnya. Sehingga tidak heran jika satu perusahaan mengalami kesulitan dalam menghitung gaji tenaga kerjanya. Hal ini umumnya dikarenakan jumlah pekerja yang banyak, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung gaji sangat singkat yang biasanya dilakukan di akhir bulan. Gaji merupakan bagian dari kompensasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balasan atas kontribusi dan jasanya kepada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Faramiga Sindo Energi. PT Faramiga Sindo Energi ini merupakan perusahaan distributor yang bergerak di bidang gas LPG dan bensin. Yang pada akhir periode pembukuan melakukan proses payroll bagi karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai tanggung jawab kepada pemimpin perusahaan. Proses pencatatan dan penghitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan masih manual, sehingga seringkali penggajian yang didistribusikan kepada karyawan itu terlambat. Oleh karena itu, perusahaan ini sebenarnya membutuhkan sistem penghitungan gaji yang cepat dan akurat sehingga proses kerja personel dan kasir menjadi lebih efisien. Dan kita akan bahas secara singkat mengenai tinjauan literatur ini, bahwasanya pada penelitian ini sistem dijelaskan sebagai sekumpulan elemen yang saling berkaitan erat satu sama lain yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerimaannya dan memiliki nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan saat ini atau yang akan datang. Kemudian sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari, membantu dan mendukung operasi, sifat manajerial suatu organisasi, dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Kemudian siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle SDLC ini merupakan suatu pendekatan melalui beberapa tahapan untuk menganalisis dan merancang satu sistem. Berikut pada slide bisa dilihat gambar dari siklus hidup pengembangan sistem. Pada gambar bisa dilihat bahwasanya siklus yang pertama yaitu planning, dilakukan perencanaan sistem, kemudian analisis, kemudian desain, penentuan desain dari sistem tersebut, kemudian development, pengembangan, yang kelima yaitu testing atau pengujian sistem, kemudian yang keenam itu implementation atau mengimplementasikan sistem tersebut, dan yang ketujuh yaitu maintenance. Baiklah, tahapan SDLC ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana pada tahap ini akan ditinjau kelayakan satu sistem. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan oleh sistem, mengidentifikasi nilai bisnis, membuat rencana kerja, mengorganisir tim proyek, dan mengontrol dan mengarahkan proyek. Kemudian yang kedua yaitu analisis, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan memperoleh dokumentasi yang lengkap mengenai kebutuhan penggunaan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu desain, di mana pada tahap ini dijelaskan alur kerja sistem dan perancangan model, data, serta perancangan pemrograman dari analisis kebutuhan sistem. Tahapan ini selanjutnya akan menghasilkan prototype sistem, yaitu desain sistem yang siap dikembangkan. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan, di mana pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem
prototype yang telah dibuat sebelumnya pada tahap desain, dan hasilnya adalah software lengkap, tetapi umumnya dalam bentuk desktop atau aplikasi berbasis web. Kegiatan yang dilakukan adalah penulisan basis kode program dan pelaksanaannya, pemrograman database, dan pembuatan antarmuka penggunaan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengujian, di mana pada tahap ini telah dilakukan pengujian sistem software untuk mengecek apakah sistem telah bekerja secara optimal. Jika terjadi kerusakan sistem, maka sistem akan diperbaiki. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi, di mana pada tahap ini perangkat lunak yang telah melewati tahap pengujian diimplementasikan secara nyata oleh pengguna akhir. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan instalasi perangkat lunak pada komputer dan pengguna sehingga bisa digunakan oleh si pengguna akhir atau end user. Kemudian pengguna akhir ini menggunakan perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu maintenance, di mana tahapan ini biasanya merupakan tahap continue yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, karena kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan dan perbaikan sistem. Tujuannya tentu untuk menjaga kinerja dari sistem tersebut. Kemudian pada tinjauan literatur, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan diskusi dan kesimpulan, di mana pada tahapan diskusi pada penelitian ini, si peneliti menjelaskan bahwasanya sistem penggajian yang diterapkan oleh PT Paramigo Sindo Energi kini menjadi sistem penggajian bulanan yang diserahkan langsung kepada setiap karyawan yang bersangkutan. Dalam sistem penggajian karyawannya menggunakan kartu absen dan kartu lembur, yang mana kartu lembur ini digabung dengan kartu absen sebagai dokumen input perusahaan dalam menghitung gaji karyawan. Kartu absen yang digunakan adalah sistem kartu jam yang dimasukkan ke dalam mesin absen pada saat keluar masuknya karyawan yang bersangkutan. Sistem kerja penghitungan gaji PT Paramigo Sindo Energi masih dilakukan secara manual, tidak terkomputerisasi, yang dihitung oleh bagian pembukuan dan dibayarkan oleh kasir setelah dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Di mana seringkali terdapat beberapa kelemahan pada sistem manual ini, diantaranya yang pertama yaitu sering terjadi kesalahan dalam pencatatan daftar hadir sehingga kurang efisien dan kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu banyak pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membutuhkan banyak waktu dan ketelitian dalam mengolah data. Dan yang ketiga yaitu terkadang pembukuan tidak dapat mengetahui laporan gaji karyawan dengan cepat karena belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menghitung gaji. Kemudian yang terakhir yaitu laporan yang diterima top level management tidak sesuai dengan yang ada di kasir karena sering terjadinya kecurangan. Sehingga sistem terkomputerisasi lebih diusulkan untuk digunakan oleh PT Paramigo Sindo Energi karena memiliki kelebihan di mana proses pengolahan data menjadi lebih efisien, efektif, dan akurat dengan menggunakan PC atau komputer, maka semua pengelolaan data dapat ditangani dan diolah dengan cepat sehingga menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghasilkan berbagai laporan dalam waktu yang relatif singkat dan berulang-ulang serta dapat diminta sewaktu-waktu bila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu penghitungan gaji lebih mudah karena semuanya dilakukan secara komputerisasi dan laporan akan terlihat lebih rapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini membuktikan bahwa sistem penggajian manual yang digunakan oleh PT Paramigo Sindo Energi kurang efektif, efisien, dan akurat dalam perhitungan gaji dan penyajian laporan gaji. Dengan menggunakan sistem penggajian, informasi penggajian yang akan dihasilkan lebih lengkap, efisien, cepat, dan tepat dibandingkan dengan sistem manual. Kemudian dengan pelaksanaan program, sistem akan dirancang nantinya akan memberikan kemudahan dalam proses penghitungan gaji dan dapat mengetahui laporan gaji dan cepat bisa disediakan dengan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Studi kasus pada tinjauan literatur, studi kasus telah membuktikan bahwasanya pesan-pesan yang terdapat pada tinjauan literatur mengenai sistem informasi penggajian sangat penting dan mendasari dari peningkatan tingkat kepuasan karyawan dalam bekerja yang dinyatakan dari penelitian sebelumnya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jurnal ketiga yaitu Desain Sistem Informasi Monitoring Aset pada PT Arbunco Wira Pandega. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya aset pada perusahaan memiliki nilai yang cukup besar dan sangat menunjang proses bisnis dari satu perusahaan, mulai dari aset tetap maupun karen dan non-karen.
aset-aset tersebut harus dikelola dan dirawat dengan baik sehingga kondisinya selalu optimal. Namun realita yang ada menunjukkan banyak kasus sesungguhnya bahwa banyak kesalahan dalam pengelolaan aset sehingga terjadinya kerugian yang sangat besar atau jumlahnya tidak sedikit. Salah satu contohnya adalah mengoptimalkan sumber daya yang dilakukan secara maksimal, tetapi aset tidak teridentifikasi dengan jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah satu alat produksi sudah saatnya untuk diganti atau diperbaiki. Banyak perusahaan yang menganggap monitoring aset secara fisik adalah pengelolaan daftar aset. Padahal aset bukan hanya untuk mencatat daftar data aset saja, tapi juga aspek yang menyangkut penilaian aset yang dibentuk membuat sistem bisa mengontrol aset dengan cepat dan menangani perubahan. Kemudian kita masuk pada metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan menggunakan metode observasi pengumpulan data dengan cara melakukan dengan cara mendatangi tempat atau mengunjungi perusahaan tersebut serta mengamati langsung di lapangan kerja yang bertempat di PT Arbun Kowira Pandega, antara lain mengamati cara kerja, menganalisis fasilitas dan sarana kerja yang tersedia. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber secara langsung di mana yang diwawancarai adalah Dirut PT Arbun Kowira Pandega. Kemudian juga dilakukan studi pustaka, di mana penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, mendapatkan data dengan cara membaca buku di perpustakaan ataupun mencari referensi lewat internet. Kemudian ada UML atau Unified Modeling Language, di mana analisis ini menggunakan perangkat lunak UML atau Unified Modeling Language, yaitu use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Dapat didefinisikan sebagai sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Kemudian ada juga pieces analisis, di mana metode pieces ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan yang harus dibuat pada sistem yang akan dikembangkan. Hasil analisis dari metode pieces biasanya merupakan pernyataan rekomendasi, di mana pieces adalah metode yang menggunakan 6 variabel, yaitu performance, informasi atau data, economic control atau security, efisiensi, dan service. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya sistem laporan keuangan PT Arbun Kowira Pandega yang sedang berjalan saat ini masih belum efektif karena sistem pembuatan laporannya masih secara manual, sehingga dalam proses pengolahan data itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta menyebabkan pembuatan laporan menjadi sedikit terlambat. Kemudian sistem pembuatan laporan monitoring aset belum berjalan dengan baik karena masih dengan menggunakan sistem manual juga. Banyak ditemukan kekurangan seperti hilangnya arsip data dana, kesalahan dalam menginput data, kesalahan penulisan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data, sehingga data yang ada itu masih belum terlalu akurat. Kemudian sistem monitoring yang diharapkan yang nantinya akan diterapkan oleh PT Arbun Kowira Pandega ini, di mana sistem yang diharapkan ini dapat mencari aset berdasarkan jenis aset tersebut, di mana aset yang mengalami penyusutan nilainya dapat diketahui sehingga dapat dijual kembali ataupun diganti dengan yang baru. Aset yang ada di PT Arbun Kowira Pandega ini dapat dimonitoring nilainya dan dapat diketahui dengan mudah aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu dalam melakukan pengelolaan data monitoring aset perlu ditingkatkan ketelitian agar kesalahan penulisan data bisa diminimalkan agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan, maka si peneliti mengusulkan agar sistem pengelolaan data monitoring aset dibuat secara terkomputerisasi agar dapat mengelola data keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk menjaga keamanan sistem pengelolaan monitoring aset sebaiknya selalu menggunakan proteksi file karena hal ini sangat berguna demi terjaganya keamanan sistem pengelolaan monitoring aset. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi dan jurnal. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.